Halo Sobat Diecast, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini bersama saya Andri Prastia 41. Kali ini saya akan menunjukkan pada kalian proses bagaimana cara mencetak spare part 3D melalui printer 3D. Nah, untuk hasil jadinya seperti ini ya. Nah, seperti ini sobat. Maaf ini jatuh. Seperti ini merupakan dashboard yang basicnya warnanya coklat. Lalu ada juga roda, ini roda Alcoa. Nah, untuk roda Alcoa ini karena basicnya itu hitam, ini nanti kita warnai dengan warna chrome dengan semprotan. Jadi nanti kita brush chrome untuk warnanya ini. Lalu untuk torsi seperti ini. Nah, ini basicnya warnanya hitam. Nanti kita beri warna merah di tengahnya seperti ini. Nah, jadi untuk mencetaknya, Matrix Diecast biasanya dia mencetak warna dasar dulu, lalu nanti dimodifikasi dengan warna lain dengan ngebrush dan dengan metode tempel. Nah, seperti itu. Untuk pembuatannya biasanya kita menggunakan aplikasi SketchUp. Jadi dari aplikasi SketchUp itu kita desain, lalu kita ubah ke format OBJ. Nah, dari OBJ itu nanti masuk ke Cura. Dari Cura mulailah kita ngeprint, mencetak model 3D seperti ini. Nah, bagaimana proses pembuatannya? Kalian bisa simak video berikut ini dari awal sampai akhir dan diusahakan jangan di skip ya, supaya kalian tahu proses pembuatannya dari awal sampai akhir. Nah, supaya kalian juga paham nih ya. Ini bukan video tutorial ya sobat ya. Ini merupakan video proses pembuatan spare part 3D seperti ini. Bisa dilihat dulu ya. Oke, bagaimana proses pembuatannya? Kalian bisa simak video berikut ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Matrix Diecast. Oke Sobat Diecast, pertama kali yang kita lakukan adalah mencari gambar partisi bis di internet ya. Nah, kalau yang saya cari ini, saya ngetiknya partisi Adiputro. Nah, ini kalian bisa mencarinya lewat internet. Lalu setelah itu masuk ke dalam aplikasi MS Paint, lalu kita crop menjadi setengah bagian seperti ini. Ya, Sobat Diecast, lalu kita membuat semacam shape kotak seperti ini. Ini fungsinya nantinya untuk mengukur ketinggian dan juga lebar dari setengah gambar partisi ini. Nah, ini seperti ini untuk menentukan tinggi dan juga lebarnya. Nah, nanti akan kita buat berapa untuk lebarnya. Nah, ini biasanya saya menempelkan pada gambar partisi yang sudah ada sehingga untuk ukurannya bisa menyesuaikan partisi yang pernah kita buat. Nah, kalian bisa menyimak video berikut ini. Oke Sobat Diecast, setelah kita menentukan ukurannya lewat MS Word tadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi SketchUp. Nah, di sini kita
memasukkan gambar yang tadi baru saja kita download, tetapi untuk gambarnya harus dalam format JPG ya, supaya bisa kita blend di aplikasi SketchUp. Nah, ini kita cek dulu apakah ini sudah menggunakan format JPG atau belum. Nah, ternyata sudah, dan kita langsung saja masuk ke SketchUp. Nah, ini langsung kita import. Kita cari gambar yang baru saja kita buat tadi, yaitu partisi Adi Putro yang atas ini. Nah, ini setengah ini. Sebelum kita membuat, yang kita lakukan adalah kita perlu memberikan ukuran pada gambar ini. Nah, kalian bisa mengikuti langkah berikut ini ya. Nah, ini gambar yang saya gunakan. Lalu kita mengubah ukuran dari milimeter ke sentimeter dulu. Nah, sesuai dengan ukuran yang tadi telah kita tentukan di MS Word. Seperti ini. Lalu kita ubah dimensinya. Kita ubah dimensinya sesuai yang ada di MS Word tadi. Nah, di sini ketinggiannya bisa terbaca. Nah, kita ikuti ketinggiannya seperti itu. Nah, ini untuk untuk lebarnya dalam setengah gambar ya yang kita buat. Nah, lalu langkah selanjutnya kita mulai mengeblat pada bagian gambar ini. Nah, ini diblat saja menggunakan icon pensil. Nah, seperti ini. Kita mulai ngeblat ya, gambar partisi bisnya. Nah, ini kita blat saja, kita jiplak saja. Kita sesuaikan dengan ukuran, dengan bentuk aslinya ya, tidak usah mirip banget, tapi yang penting setidaknya mirip dengan partisi yang kita buat ini. Untuk menggambarnya disarankan antara satu garis dengan garis lainnya harus saling terhubung ya, sehingga bisa terseleksi seperti ini, jadi bisa solid lah. Karena kalau satu garis dengan garis lainnya tidak terhubung, maka tidak bisa kita seleksi. Nah, kalian bisa mengikuti instruksi berikut ini. Oke Sobat Diecast, setelah semuanya kita jiplak, kita gambar, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memberikan suatu dimensi pada gambar yang tadi telah kita buat. Jadi kita menggunakan ikon push pull untuk memberikan dimensi pada gambar yang tadi telah kita buat. Nah, ini kita buat ketebalannya 0,3. Nah, jadi secara keseluruhan ini 0,3. Tapi ada bagian yang perlu kita hapus ya, seperti bagian-bagian tidak perlu seperti ini kita hapus karena ini nantinya bolong sebagian partisi ini. Nah, seperti ini sobat. Kalian bisa mengikuti instruksi ini supaya lebih tahu proses pembuatan spare part 3D.
Untuk ketinggiannya kita buat beda-beda ya sobat ya, sesuai dengan gambar partisi yang akan kita buat. Nah, jadi bagian samping ini kita buat lebih tinggi daripada bagian sampingnya. Nah, seperti bagian ini, seperti pada gambar ini. Nah, ini ketinggiannya beda-beda. Seperti ini. Kurang lebih ini nanti jadinya seperti ini sobat. Ya sobat diecast, karena kita juga akan menentukan bagian bawahnya, membuat solid bagian bawahnya, jadi gambarnya ini kita hapus karena sudah tidak kita gunakan. Nah, terlihat bagian bawahnya ini masih bolong. Kalau bolong seperti ini berarti nanti tidak bisa di print. Nah, syaratnya untuk mengeprint di printing 3D, desain harus solid. Harus solid seperti ini, harus tertutup semua. Itu adalah kunci utama kesuksesan printing 3D. Nah, ini terlihat sudah solid semua sobat. Maka ini sudah layak untuk di print 3D. Nah, ini kita cocokkan dulu apakah sudah mirip atau belum. Oke sobat, supaya kita lebih mempermudah penglihatan teksturnya, kita ubah menjadi shaded. Nah, seperti ini. Jadi teksturnya ini lebih kerasa ya, lebih terlihat setelah diubah modenya ke shaded. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini bagian garis bawahnya yang tidak perlu kita hapus ya, supaya tidak memenuhi file harddisk penyimpanan 3D ini yang nantinya akan kita simpan untuk di print. Nah, ini seperti ini. Oke sobat diecast, setelah bentuk partisi ini jadi, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menyimpan. Sebetulnya penyimpanan ini bisa dilakukan di awal pembuatan tadi ya, tapi karena saya lupa, jadi untuk penyimpanannya saya lakukan setelah bentuk 3D ini jadi. Kita simpan sesuai dengan folder yang telah kita siapkan. Nah, kita menyiapkan folder bagian mana ya, itu kita menyimpan di situ. Nah, kita beri nama untuk hasil 3D ini, lalu kita simpan ke dalam bentuk SketchUp. Oke sobat diecast, karena ini masih setengah bentuk, jadi kita perlu membuat bentuk utuh dari rancangan 3D yang akan kita buat dengan cara menyeleksi semuanya, lalu make group. Nah, setelah di make group ini kita copy, lalu kita paste menjadi di sebelahnya seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Lalu bagian yang kita paste ini, yang ini kita mirror menjadi bentuk perlawanannya seperti ini. Nah, fungsinya kita membuat setengah bentuk ini supaya antara bentuk kanan dan kiri itu sama, presisi. Nah, kalau kita langsung membuat utuh, itu nantinya itu takutnya kalau hasilnya nanti tidak presisi seperti itu sobat. Oke sobat, untuk penggabungannya akan lebih mudah kalau kita menekan pada bagian sudut sini, lalu kita drag ke atas dan sudah menyambung dan pas presisi seperti ini. Seperti ini sobat. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menjabarkan lagi bentuk 3D ini, kita explode. Nah, kita seleksi dulu seperti ini. Maaf. Nah, lalu kita explode. Satunya juga sama, kita explode juga. Nah, lalu kita hapus garis tengahnya seperti ini sobat. Nah, supaya lebih menyatu dan
lebih solid. Nah, seperti ini sobat. Nah, garis ini garis hasil mirror tadi, hasil flip tadi, atau hasil dari penggabungan tadi, itu akan mengganggu saat proses printing nantinya. Jadi ini perlu kita hapus semuanya. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat diecast, setelah bentuk 3D ini atau desain 3D ini jadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menyimpan dalam bentuk OBJ. Nah, kalian bisa mengikuti instruksinya berikut ini, cara-caranya atau prosesnya. Nah, ini sudah jadi bentuk 3D-nya. Nah, ini saya pastikan dulu ukurannya ya, supaya ukurannya itu bisa sama dengan yang saya maksud ya. Ini saya koreksi lagi untuk ukurannya dengan mengeklik bagian dimension. Nah, ini kita ukur lagi. Ini saya masih pakai satuan senti ya, tapi nanti kalau kita mau masuk ke dalam Cura yang akan kita printing di 3D, kita perlu mengubah satuannya menjadi milimeter. Seperti ini sobat. Oke sobat, karena tadi yang kita ukur di MS Word itu adalah setengah gambar, bukan gambar utuh. Jadi kali ini kita menggunakan gambar utuh. Kita mengukur gambar utuh melalui aplikasi MS Word, lalu kita sesuaikan di SketchUp. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat, terakhir kali adalah kita mengubah satuan sentimeter ini ke satuan milimeter, karena nantinya saat kita masuk ke software selanjutnya yaitu software Cura, kita perlu mengukur dalam bentuk milimeter ya. Jadi ini kita ubah satuannya ke satuan milimeter untuk menyesuaikan dengan software Cura yang nantinya akan kita gunakan. Lalu setelah itu kita save ke OBJ file. Nah, OBJ file ini merupakan file yang nantinya akan terbaca di aplikasi Cura. Nah, seperti itu sobat. Oke sobat diecast, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke aplikasi Cura. Nah, ini Cura yang saya pakai ini Cura versi 14.07 ya sobat ya. Karena Cura model terbaru itu tidak bisa saya download ya. Jadi saya menggunakan yang Cura versi lama. Tetapi yang penting ini bisa digunakan lah. Seperti ini sobat. Nah, setelah kita masuk dalam Cura, langkah selanjutnya adalah kita klik ikon load. Klik ikon load dan kita pilih file OBJ yang baru saja tadi kita simpan. Lalu kita ubah posisinya ya, menjadi posisi tidur seperti ini. Oke sobat diecast, kita perlu memperhatikan ya, di Cura ini sebelum kita print 3D kita perlu memperhatikan kualitinya. Untuk kualitinya kita ubah layer height menjadi 0,1, cell thickness-nya menjadi 0,8, bottom top thickness-nya menjadi 0,6, fill destination-nya menjadi 5, dan print speed-nya 50. Nah, ini adalah kunci utama supaya kita tidak boros plastik ABS. Jadi untuk pengeluaran plastik ABS supaya lebih hemat, tetapi
hasil tetap detail. Nah, seperti itu sobat. Karena kalau kita fill destination-nya ini terlalu banyak, itu nantinya akan menghabiskan filamen. Kita akan boros filamen. Jadi untuk fill destination-nya ini kita cukup menggunakan fill destination-nya di angka 5 saja. Nah, jadi seperti itu sobat. Nah, ini mungkin bisa sobat-sobat sesuaikan ya. Nanti saat mungkin kalau sobat-sobat mau ngeprint atau bagaimana supaya lebih hemat filamen. Nah, setelah kita menentukan kualitas printing 3D yang akan kita buat nanti, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita mengecek pada bagian file kita, file printing 3D ini. Nah, seperti apa nantinya, apakah file yang kita buat tadi berhasil kita printer atau tidak, kita cek lewat sini. Nah, ini merupakan bentuk gambaran proses printing 3D yang nantinya akan dicetak di printer 3D. Nah, seperti ini sobat. Oke sobat diecast, karena ukuran tadinya sudah kita buat di aplikasi SketchUp, jadi untuk di aplikasi Cura ini kita tidak perlu mengukur lagi karena ukurannya sudah otomatis sama seperti yang kita buat di aplikasi SketchUp tadi. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita perlu mengcopy paste desain ini menjadi dua, karena kan partisi bis itu kan ada dua tuh, kanan sama kiri. Jadi kita perlu menduplikat desain partisi ini menjadi dua. Caranya adalah seperti ini sobat. Untuk file kita ini untuk proses pencetakan tidak sentral ya, karena printernya memang agak aneh ya. Kalau di printer di sentral nanti hasilnya jadi kurang bagus. Maka supaya lebih detail, saya biasanya ngeprintnya di bagian pinggir untuk hasil yang lebih detail. Tapi ini saya tidak menyarankan untuk ngeprint di pinggir ya, karena saya juga tidak tahu ya, karena masing-masing printer itu juga beda ya. Kalau karakteristik printer punyanya kita memang cukup aneh kalau buat ngeprint di bagian tengah. Kalau di bagian tengah dia tidak presisi. Oke sobat diecast, setelah desain ini jadi, desain yang akan kita buat atau yang akan kita cetak ini sudah jadi dan sudah siap cetak. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah kita menyimpan dalam format G-code. Nah, format G-code ini merupakan format fix atau hasil jadinya yang benar-benar nantinya akan kita print dan kita cetak di printing 3D. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini G-code ini merupakan file yang nantinya akan dibaca oleh printer 3D itu sendiri. Kita simpan di dalam chip ya, chip kecil atau memori kecil seperti ini. Nah, memori kecil ini nantinya memori yang bisa dimasukkan ke dalam printing 3D. Nah, seperti ini sobat. Kita simpan di folder yang akan kita buat dalam bentuk G-code. Ya sobat diecast, untuk memasukkan chip kecil ini biasanya saya menggunakan semacam cartridge ya, untuk mempermudah proses pemindahan file dari PC ke chip yang akan kita pasang ke bagian printing. Ya oke sobat diecast, setelah file desain jadi, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita memindahkan memori ini ke printer 3D, yaitu dengan cara kita eject pada file memori printer 3D ini. Oke sobat, setelah kita cabut dari PC, lalu memori kecil ini kita masukkan ke dalam soket file printer 3D untuk nantinya kita cetak. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita hidupkan printernya. Menunggu bawahnya panas, menunggu printernya panas. Yang kita lakukan adalah kita membersihkan pada bagian halaman cetak printer 3D-nya ini supaya nantinya bisa halus saat mengeprintnya. Nah, lalu kita masuk ke folder yang akan kita cetak seperti ini. Folder penyimpanan yang tadi kita simpan. Kita pilih print file sesuai dengan nama folder tadi. Print file. Lalu kita pilih folder 3D yang tadi setelah kita simpan. Nah, kita cari foldernya
seperti ini sobat. Lalu setelah folder ketemu, kita klik kanan. Kita klik kanan dan printer siap ngeprint. Oke sobat diecast, dan ini adalah proses pencetakan 3D ya, spare part 3D yang kita cetak pada printer 3D dengan bahan plastik ABS. Nah, kurang lebih seperti ini untuk proses pencetakannya. Biasanya kita membutuhkan waktu paling lama itu sekitar 2 jam ya. Itu kalau bentuk spare part yang terlalu detail dengan dimensi yang besar. Tetapi kalau yang dimensi kecil biasanya kurang dari 1 jam sudah jadi. Nah, kalau yang dimensi yang besar itu seperti bumper, AC atas, kursi itu walaupun dia dimensinya kecil, tapi kita biasanya ngeprint dalam jumlah banyak. Jadi untuk kursi biasanya kita membutuhkan waktu 2,5 jam kalau untuk kursi itu, untuk full kursi. Nah, tapi kalau ngeprint seperti kap AC, ban, terus spion dan lain-lain, itu biasanya kita hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja. Nah, kira-kira seperti itu sobat untuk proses mencetak 3D-nya. Oke sobat, dan ini adalah hasil jadinya, yang hasil jadi dari cetak printing 3D. Nah, seperti ini. Lalu setelah jadi, kita bersihkan pada bagian halaman printer 3D ini. Halaman cetaknya kita bersihkan dengan spiritus. Nah, seperti ini sobat. Ya, oke sobat diecast. Berikut ini merupakan hasil cetak printing 3D buatan kami. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya yang mungkin ingin mencetak 3D di percetakan maupun mencetak 3D sendiri dengan budget yang lebih terjangkau. Sekian dari video saya dan terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga komen jika kalian menemukan kendala. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, oke sobat diecast, bagaimana proses pembuatannya? Sangat mudah atau tidak? Nah, mungkin bagi kalian yang mengalami kendala atau masih sulit memahami, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Nanti kami akan memberikan solusinya. Nah, ini merupakan hasil akhir ya, hasil akhir dari cetak 3D yang seperti tadi saya tunjukkan prosesnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Rodanya seperti ini. Nah, mungkin jika sobat-sobat diecast menemukan kendala, kalian bisa tulis kolom komentar di bawah. Nanti kami akan memberikan solusinya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke sobat-sobat diecast lainnya maupun kepada lainnya. Oke, sekian dan terima kasih.